Jadi eh, saya serahkan langsung Pak Angelo mungkin bisa eh, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup ya, terutama goal. Jangan lupa direkam dan rekamannya dikeluarkan on time karena kan langsung Pak Pardep marahin saya tuh eh, karena belum itu rekamannya. Dan nanti kita mungkin sedikit setelah Pak Angelo kita rencanakan membahas agenda webinar tanggal 3 Oktober nanti untuk grand launching dari G-Cloud application. Pak Angelo, saya silakan. Oke, yang terima kasih. Oke, yang terima kasih. Kita sudah share ya, sudah terlihat kan. Nah, kita akan bahas ini dulu, market IHSG. Nah, demand tetap berada di tempatnya, belum berubah ya, dan masih pegang banyak barang nih, big player. Tapi kan ada yang jual ya cukup besar di atas ini, jadi market koreksi, tapi koreksinya sideways ya. Nah, beberapa hari lalu tanggal 14 ya, penutupan market tanggal 14, saya melihat ada satu indikasi bagus, ada volume tinggi di sini. Volume tinggi, dan pada waktu kita pecah ke chart hourly, itu volume menunjukkan eh apa? Coba kita geser aja ya, kita geser. Itu volume menunjukkan adanya demand. Demand cukup besar. Dimana kalau kita bandingkan dengan selling pressure yang ada, nah selling pressure yang ada di atas ini nggak terlalu jauh ya, malah masih lebih besar demandnya. Coba kita geser dikit supaya terlihat lebih. Nah, kita zoom, kita geser dikit lagi, zoom lagi. Nah, itu dia. Itu selling pressure-nya. Nah, ini demand-nya nih, yang ini nih. Kalau kita zoom ya. Nah, ini demand-nya nih. Nggak beda jauh, malah mungkin sedikit lebih besar ya. Lalu, selanjutnya bertambah lagi demand-nya di sini ya. Bertambah lagi setelah tanggal 14 itu, sehingga market koreksi lagi dikit sideways. Lalu confirm memang rupanya ada yang jualan ya, satu kelompok. Coba kita lihat yang mana yang jualan nih. Nah, ini yang jualannya sehingga koreksi. Tetapi di menjelang saat-saat terakhir, tiga kelompok big player ini confirm buy and hold lagi. Jadi didorong ke atas ya. Jadi kelihatannya sudah oke nih market IHSG kita. Sehingga kalau kita lihat di daily, mungkin kalau di daily belum confirm ya. Tapi dari chart hourly tadi sudah confirm. Jadi kita tinggal tunggu nih dia tembus 6130 plus 1%. Nah, ini semua akan naik ke atas. Karena kita buka di intraday aja sehingga kita bisa lihat lebih cepat ya. Dan ini volumenya meningkat nih. Berarti demand-nya bertambah nih. Kalau kita melihat tuh ya, demand-nya bertambah besar. Kalau kita zoom lagi, ini demand lagi ketemu nih. Ah, itu ketemu demand lagi, walaupun memang ada selling pressure ya. Terus kita zoom lagi, ada demand lagi tuh bertambah ya. Menambah yang sudah ada tadi. Jadi pada kesimpulan oke. Dan akan lebih kencang lagi kalau confirm di daily, di chart daily ya. Jadi silahkan mulai siap-siap trading dengan lebih leluasa ya untuk di market kita. Oke, berikutnya kita akan masuk ke stock pick. Ini explore buy and hold. Lalu kita akan lihat mana yang sudah selesai pendakiannya, mana yang akan koreksi dulu ya. Mana yang akan koreksi dulu sudah selesai, dan mana yang masih lanjut ke atas. Kita short aja dulu berdasarkan trading range supaya itu paling gede ya. Nah, ini ketemu friend. Ya, friend. Saham yang selalu mengharuskan kita sabar ya. Sabarnya lama sekali itu. Setelah itu baru ditarik. Nah, kita lihat nih hari ini confirm ada satu kelompok buy and hold. Coba kita zoom lagi. Ada ya. Ini ada dua volume besar banget. Nah, kita mau cek ini.
besarnya itu di demand atau selling pressure terakhirnya. Ternyata masih demand ya. Ini ada dua besar lagi. Coba kita pecah lagi. Apakah ada selling pressure? Oh enggak ya. Belum ketemu. Ada paling mungkin di sini. Coba kita pecah lagi. Ya ada ya. Ada di sini di atas lagi. Tetapi dibandingkan dengan demand yang sudah muncul beberapa kali, ya ini nggak ada bandingan, sehingga kita anggap ini adalah koreksi yang wajar dan kita berharap ini akan berlanjut naik. Maka silakan untuk friend untuk mulai ikutan lagi. Tetap kita harus waspada ya. Seringkali dia berhenti terus langsung koreksi ya, yang mengharuskan kita sabar. Tapi prospeknya kalau kita mau lihat friend ini, prospeknya kita buka ke weekly ya, kembali kita lihat ke weekly, prospeknya memang luar biasa tuh. Ini ada satu yang jualan ya, kita lihat kalau dari weekly, makanya dia koreksi. Tapi yang beli sih udah nggak ada lawan dengan yang jualan. Nah ini prospeknya, lihat tuh nggak ada lawan di atasnya, selling pressure. Jadi ini cukup menarik untuk dijadikan salah satu portfolio kita. Friend, oke, silahkan ikut. Berikutnya Wika. Nah, ini 3 kelompok big player confirm dengan demand power segini besar ya. Coba cek up selling pressure-nya di mana. Nggak ada lawan di atas ya, nggak ada selling pressure gede di atas. Lalu kita mau konfirmasi lagi apakah masih akan ada pullback dengan ngecek di tanggal ini nih, ini apa nih yang gede, volume yang gede, apakah demand atau selling. Dan ternyata demand ya, volume yang gede itu ya. Coba kita cek lagi. Oh, ada yang selling pressure tapi demand lebih besar. Jadi oke, kita masih bisa berharap banyak ya, demand lebih besar ya. Silahkan nih yang mau ikutan Wika ya. Berikutnya Asa. Wah ini hot bandar kalau ini namanya nih. Dengan demand sebesar ini, kita sepertinya nggak perlu lihat intraday ya. Memang ini tinggi, tetapi big player tambah barang ya di harga tinggi, tambah barang cukup signifikan. Silahkan yang mau ikutan, kalau takut tinggi ya salah sendiri. Memang ini harus sabar nih, selama sebulan sabar. Saya sendiri nggak sabar, saya tinggalin. Lagi oke-oke, dia koreksi lama banget, saya tinggalin. Akhirnya hilang barang deh. Oke, berikutnya PTPP. Ini juga dua kelompok big player dengan trennya bagus banget. Oke tuh ya, nggak ada resisten di atas yang memadai untuk melawan demand power in. Jadi silahkan nih, masih murah juga nih. Nah ini yang gede banget di 1000, sekitar 1500 baru lawannya tuh. Tapi kan jauh, 50% nih bisa naik sampai ketemu resisten tadi. Silahkan yang mau ikutan PTPP ya. Berikutnya BHAT. Wah ini balik badan semua, kalau balik badan naiknya kencang. Coba kita zoom apakah ada resisten ya, selling pressure, tapi demand powernya juga lebih gede. Jadi silakan nih, cuman entah kenapa nih tiba-tiba big playernya hilang, menurun size tradingnya ya, menurun. Tapi ya masih pegang barang dia, masih pegang barang cukup banyak. Jadi silakan yang mau ikutan di BHAT ya. Oke, berikutnya BBNI. Ini cuma satu kelompok ya yang confirm buy and hold. Lalu bottom fishingnya juga bekerja baik. Jadi bagi yang mau ikutan aja dulu di bottom fishing. Selalu profit lumayan ya. Tiap 2 hari profit selama sideway ini. Nanti kita tunggu sampai mungkin 542 51% tembus ke atas, baru kita bisa buy and hold ya. Kalau ini kita masih dari bottom fishing beli 2 hari kemudian jual ya. Oke, itulah BBNI. CPIN ini balik badannya, naiknya kencang tuh yang balik badan. Demand power juga oke, besar. Selling pressure kelihatannya udah nggak ada yang besar di atas ya. Ini bukan selling pressure nih. Sebenarnya dia demand, cuman udah nggak berlaku lagi karena sudah ditembus ke bawah nih. Jadi nggak usah dilihat yang merah-merahnya, kita lihat yang demandnya. Demand yang berlaku itu yang ini ya, ini besar nih, tembus ke atas, dan selling pressure ini udah ditembus nih, resisten ini. Jadi oke banget. Dan kita mau tahu nih yang paling gede ini apa nih, volume terakhir. Di penutupan ditarik ke atas ya, sehingga ini menjadi demand. Coba kita 1 menit deh.
Iya bener. Ini di jam keberapa ini volumenya gede banget? Oh, sorry, di sini. Pas jam 15:01. Jadi ya nggak bisa kepake. Yang kita lihat ini demand-nya nih. Kalau yang besar ini kita nggak tahu nih apa. Mesti lihat besok. Kalau besok dia tembus ke atas 6750 berarti demand-nya gede banget. Nah itu baru oke banget ya. Jadi silakan nih kalau mau pasti tunggu 6750 ditembus ke atas. Kalau enggak ya, kalau misal koreksi ya baru kita nunggu sampai muncul bottom fishing. Arahnya sih harusnya ke atas ya karena ini demand-nya sudah ada di bawah lebih besar ya dan tembus dari resistennya. Kalau dia tembus 6750 ya memang itu sudah pasti ya akan terbang ya. Karena ini berarti demand tambahan. Tapi yang mau spekulasi silahkan CPIN. Kalau takut nge-gap ke atas, Telkom. Ini juga hot bandar nih, semuanya sudah confirm buy. Ini demand bener. Kita cek. Iya, cek zoom lagi. Zoom. Di sini demand yang bener ya. Kalau yang ini kan udah tembus ke bawah, ini nggak bisa dibilang demand. Tapi tadinya dia selling pressure. Tapi yang sudah tidak berlaku lagi. Kita fokus ke sini nih, demand yang besar. Jadi memang oke untuk Telkom, demandnya cukup besar ya di sini ya. Ditambah yang ini nih. Oke, silakan ikutan nih Telkom nih. Mau cek volume gede terakhir, kita pecah aja 5 menit. Ada volume gede juga di terakhir tuh. Jam 15.05 ya. Kalau gitu konfirmasi aja dulu 3450 ditembus ke atas ya. Kalau mau aman. Oke. Itu untuk yang buy and hold ya. Sekarang yang hot bandar. Nah, kita short buy trading lines DUCK. Balik badan dengan demand power besar. Lalu ada bottom fishing, sayang sekali kena suspend. Udah lama lagi suspendnya. Kita skip aja kalau gitu. Berikutnya itik. Wah, cakep nih. Cakep ini. Demand power gede. Coba dipecah. Mau lihat yang gede-gede terakhir. Wah, demand power gede memang ada yang jualan ya sehingga dia turun. Tapi kalau kita pertimbangkan demand power sebelumnya, ketangkap nggak nih? Oh, nggak ketangkap ya sayangnya. Coba. Nah, ini masih lebih besar demand juga daripada selling pressure ya. Coba kita lihat yang sejam. Ya, besaran demand ya. Jadi silahkan nih yang mau ikutan itik ya, mumpung lagi dikasih murah nih, ikutan nih. Dan prospeknya luar biasa tuh, nggak ada selling pressure di atas. Cakep. Oke, itu untuk itik. Berikutnya IELTS juga hot bandar. Nah, coba kita lihat volume yang paling gede banget nih. Itu apa? Apakah lanjut? Balik badannya di hari yang sama. Nah, ini kita harus hati-hati dulu nih. Akan ada pullback dulu. Coba kita pecah lagi 1 menit. Dia jualannya langsung confirmnya ketahuan di 14.46 ya. Udah menjelang penutupan tuh, jualannya gede deh di atas nih. Jadi lebih baik kita tunggu dulu nih IELTS. Karena ada volume tinggi yang memprihatinkan, di mana itu adalah selling pressure ya. Kita tunggu sampai ada bottom fishing ya. Itu akan lebih aman ya, seperti di sini. Oke. Itu AS, sorry. Berikutnya ASA. Udah ya tadi ya. Ya udah. Berikutnya BKSL. Ya, ini lagi dikasih murah, cuman sayang dia bukan suspend ya. Cuman pergerakannya aja tipis. Ya, ada doji. Yang mau ikutan dari bottom fishing silahkan ya, masih ada kesempatan 2-5 hari karena trennya udah bagus nih untuk nanti take profit. Nah, kalau ini naik lagi ya bisa hold lebih lama ya. Silahkan yang mau ikutan BKSL. Berikutnya MAPI. Wah, ini hot bandarnya konsisten nih. Terus kita zoom, dapat nggak? Ya, tambah barang terus silahkan. Jadi yang mau ikutan ada bottom fishing, bisa hold 2-5 hari ya. Silahkan MAPI. Berikutnya UNTR. Ini juga konsisten hot bandarnya ya. Ada penembusan
support nih. Tidak ada tanda-tanda big player jualan, hanya penembusan support. Jadi paginya memang turun nih, entah nggak tahu yang mana turun, tetapi big player kayaknya ngelawan. Jadi nggak ada confirm big player beli, yang ada exit tanpa MMA turun. Nah itu petunjuk biasanya adalah tunggu sampai 5 hari. Kalau dia tidak balik ke biru candlenya, ya kita harus jualan. Tapi kalau balik ke biru kita hold aja, karena itu berarti benar big player itu tarik ya, tampung di sini di bawah. Ini sebenarnya signal beli bagi kita sebetulnya, karena ini menunjukkan bahwa big player nahan nih. Silakan di UNTR ikutan ya, lalu lihat selama 5 hari. Berikutnya bull. Ini juga kelihatannya nama barang nih. Iya, nama barang ya. Silahkan yang mau ikutan bull. Kalau kita cek volume yang rada gede di sini itu apa? Ternyata hanya yang jualan nggak gede ya, cuma segini. Yang beli ini jauh lebih besar. Jadi silahkan nih, bull masih mau lanjut, silahkan ikutan. Berikutnya Pewon. Hot bannernya cakep-cakep ya. Ini juga nambah barang terus nih kayaknya nih. Iya, tambah barang terus ya. Cakep, silakan yang mau ikutan Pewon. Coba cek apakah ada selling pressure di atas. Ada, tapi sebanding ya, ditambah dengan demand power di sini bisa kalah. Jadi silakan nih, ini bisa nembus nih. Oke, berikutnya Telkom sudah ya tadi ya. Oke, sekarang saatnya masuk ke pertanyaan Bapak Ibu di grup Gold Member PIPME. Mulai dari Pak Hardi. Wah, biasa Bu Ena nomor 1 nih, cuman karena mau cuti jadi nggak nomor 1 lagi nanyanya. Malah kayaknya nggak ada tanya tuh. Iya, nggak ada yang nanya Bu Ena. Pak Hardi ITMG. Iya, ada bottom fishing. Bagi yang trading jangka pendek, silakan ikutan. Jualnya 2-5 hari karena tren sudah bagus ya. Ini sudah ada demand ya, ada demand di sini. Bukan ini ya, ini yang demandnya. Terus kita mau lihat nih yang paling gede ini apa nih? Apakah koreksi akan berlanjut? Oh, ini memang gede tapi cuman di closing, harga closing ya, coba cek nih. Iya, 15-15, jadi nggak terlalu valid ya. Jadi silakan nih, kita cek dulu deh yang paling gede lagi tuh apa. Oh, nggak kebaca juga ya. Berarti kita patokan dari daily aja. Ini ada bottom fishing, silahkan nih jual 2-5 hari kemudian. Karena demandnya sudah oke banget di bawah tuh. Oke, berikutnya PTBA. PTBA. Wah. Ini sama seperti tadi, sama apa ya? UNTR ya kayaknya ya. Jual tembus support tapi tidak ada yang jual, jadi sebenarnya ini signal beli ya, signal beli sebetulnya. Dengan demand seperti ini sih, demand seperti ini oke. Dan tunggu 5 hari, kalau 5 hari dia nggak biru lagi kanalnya ya harus jual ya. Tapi kelihatannya sih bakal balik ke atas nih. Silahkan yang mau ikutan PTBA nih, mumpung lagi murah ya. Berikutnya Telkom sudah ya, dari Pak Yan Adi. Wah, 3 kelompok big player beli. Nah, coba ada volume gede nih, terakhir kita mau cek itu apa. Ya, ada penjual ya, tapi kelihatannya sudah selesai. Tertahan di sini. Coba kita pecah lagi. Oh, cukup besar ya penjualnya ya. Tapi masih sebanding sih dengan demand di sini. Jadi kelihatannya untuk Adi masih oke nih, karena demandnya cukup besar beberapa hari sebelumnya. Coba cek di atas ada, dan di atasnya nggak ada ya resisten dengan selling pressure besar. Jadi ini mantap nih, silakan nih ikutan Adi nih. Berikutnya Wika sudah kayaknya tadi ya, dari sini kan Wika ya, dari baik, iya udah tuh, oke. Wika sudah. BSKT. Nah ini yang jangan dulu, karena jualan terus ya. Kelihatan jangan nih. Masih jualan terus juga nih di atas. Dengan selling pressure gede ya.
Berikutnya Arto. Arto nih selling pressure. Ada kenaikannya dari ML, berarti ada big player yang beli, tetapi kita lihat demandnya nggak gede ya dibandingkan selling pressure-nya. Tapi kita mau tahu nih yang di volume terakhir nih apa nih, demand atau selling pressure. Oh, selling pressure gede ya, jadi hati-hati, ini bisa jadi udahan nih. Oh, di 1 menit malah enggak ya. Ya, di 1 menit ada yang nggak ketahuan nih, gede banget. Berarti kita tunggu aja. Dan ini sih di jam penutupan juga nih. Iya, ini nggak terlalu valid ya, jam 5:01. Jadi kita pakai aja yang 5 menit. Bener, balik badan, jualan cukup besar. Jadi kita tunggu dulu ya. Tunggu sampai ini balik badan lagi ke atas di 5 menit baru oke. Akan oke banget nih. Jadi ini kelihatannya tunggu dulu ya. Walaupun memang dia naiknya kencang ya. Takutnya memang karena ketahan selling pressure yang ini nih. Jadi jangan dulu untuk Arto, kita pantau dulu. Berikutnya Friend sudah PSAB nih. Wah, ini one day trading nih. Tadinya naik nih semua, tapi flat lagi ya. Coba kita cek one day tradingnya itu lanjut atau selesai. Selesai ya. Jadi nggak usah lihat lagi. Udah selesai, dia jualan di atasnya. Sekitar 168 ya tadi ya. Coba. Jadi yang ikutan sebelum harusnya udah jualan juga. Yang ikutan tadi. Ya di jam 166 sampai 170 di sekitar sini confirm sudah harus jualan tuh. Jadi udah nggak punya posisi lagi harusnya sekarang. Oke, berikutnya Antam. Wah, jualan juga balik badan nih. Ini 2000 berturut-turut dia one day trading tuh, karena flat ya. One day trading, setelah itu confirm jualan gede nih. Jadi harusnya udah nggak pegang barang lagi ya, kecuali yang bottom fishing di sini ya berarti harus cut loss ya di sini nih, di sini ya. Oh nggak, di sini cut lossnya lumayan. Tapi mudah-mudahan dari one day trading masih masih oke ya. Oke. Berikutnya INKP. Wah, ini juga balik badan nih. Ini sebenarnya sudah oke, tapi sayang. Nah, yang bottom fishing di sini harusnya sudah jual ya 2 hari kan, ini udah masuk sideways kan. Harusnya udah nggak pegang barang lagi sih. Bagi yang beli di sini pun harusnya sudah nggak pegang barang karena umurnya untuk trading jangka pendek kan 5 hari. Diperpanjang dengan bottom fishing harusnya sudah jual di sini nih, di sekitar tanggal 9 ya, udah jualan. Nah, setelah itu selamat kita dari penjualan dari big player. Nah, mungkin yang bottom fishing di sini harus cut loss nih. Tapi ya dihitung-hitung masih lebih profit ya dari yang ikutan dari bawah sini nih. Oke, itu untuk INKP. PTPP udah ya tadi ya, PTPP. Coba cek. Ya, PTPP udah. Berikutnya dari Pak Pardip Adro. Wah, 3 jualan. Ini perang bandar nih. Jadi jangan dulu, selling pressure-nya nih. Ada di sini satu, ada di sini satu, belum berhasil tembus. Jadi jangan dulu ya. Tunggu sampai dia balik badan aja, lebih aman. Oke, Harum. Satu kelompok weak player buy and hold. Nah, kita mau tahu nih yang gede banget nih volumenya nih. Kalau itu demand, cakep. Cek. Cakep ya, demand ya, gede banget nih di bawah. Ini memang ada yang jualan, coba kita zoom ya. Ada yang jualan tapi kecil dibandingkan dengan yang beli. Jadi silakan nih, Harum, cakep banget. Coba ada lawan di atas nggak? Oh, ada ya. Ada ya, tapi ya masih ada nih. Tapi udah jauh sekali, lebih dari 3 bulan, nggak terlalu ngaruh. Silakan nih ikutan Harum, cakep. Berikutnya ISSP. Wah, jualan gede, jadi jangan dulu ya. Berikutnya dari Bu Clarissa, MMLP. Nah, ini lagi perang nih antara demand dan supply-nya ya di area sini. Dan kita khawatir ada akumulasi penjualan. Maksudnya terjadi distribusi ya.
Ini jualan lagi itu. Jualan lagi ya situ. Jadi bagusnya jangan dulu ya MMLP, takutnya jebol ke bawah area demandnya ya. Ini udah sempat jebol sih, ditarik lagi memang ke atas tapi demandnya nggak gede. Oke, jangan dulu. Agro sudah ya tadi ya. Agro belum ya. Oke, agro. Oke, kita zoom. Ini udah nggak kepake ya karena sudah tembus atas dan bawah. Kita cek yang terakhir. Oh, ini ada nih di atas. Nah, itu di atas ada jualannya sebesar ini. Ini demandnya kecil. Nah, kita mau lihat yang terakhir nih apa nih? Volume besar. Kalau demand berarti baru oke. Dan ternyata belum ketahuan ya, karena sekali lagi di jam berapa nih? Jam 3 lewat ya, jadi nggak kepake tuh. Kita tunggu aja dulu karena belum pasti nih agro. Ini juga masih jualan ya. Berikutnya Antam sudah ya tadi ya, Antam. BBNI juga sudah, dari Pak Fauzan Tefas. Nah, dia turun di area demand nih. Yang jualan kecil kan? Kecil ya yang jualannya, tetapi ya harus sabar ya, harus sabar. Lebih baik kita tunggu sampai dia balik badan baru akan oke, karena takutnya dibiarin lama nih oleh backline-nya walaupun dia pegang banyak ya. Bagusnya tunggu ini balik badan aja dulu. Tapi yang mau coba bottom fishing-nya silahkan ya, beli, jual 2 hari lagi. Berikutnya NFCX. Ini juga yang jualan kecil ya sebetulnya ya. Ini jualan kecil tuh. Terus jualan lagi memang, tapi kecil dibandingkan yang pegang barang. Dia belum rugi karena belum turun ke bawahnya. Jadi ini masih ada bisa kemungkinan lanjut turun lagi ke area demand. Baru nanti bandarnya akan tahan ya. Jadi silakan tunggu aja dulu NFCX, BBHI. Balik badan di sini. Coba kita zoom. Gede ya penjualannya, jadi jangan dulu nih. Dia bisa turun ke area demand di sini nih. Masih bisa, bahkan mungkin masih bisa tembus ya. Oke, lanjut BBHI jangan dulu. Padahal sempat oke tuh. Sayang jualannya gede nih. Oke, berikutnya MTDL. Ya, demand memang besar. Ada yang jualan, tapi nggak besar ya dibandingkan demandnya. Nah, segini nih yang jualan tadi. Ini demandnya nih. Coba yang terdekat, apakah mulai? Belum ya. Kita lihat yang terakhir deh, supaya bisa lebih confident. Dan itu nggak ketahuan yang gede terakhir. Coba kita pecah lagi 1 menit. Coba pecah lagi. Oh, ternyata demandnya kecil ya. Oh, ada gede di sini demand. Ada gede demand di sini ya. Dan ini sudah ada penjualan, sudah kena demand lagi, timbul lagi, berarti mungkin sudah selesai. Jadi MTDL mudah-mudahan dia tembus nih. Harusnya sih tembus ke atas lah. Karena demandnya di bawah tadi. Silakan nih ikutan MTDL. Oh, trading ini 20% lagi. Silakan ikutan ya MTDL. Berikutnya MCAS. Coba kita lihat yang jualannya. Ini yang jualannya segini lumayan. Jadi kita tunggu aja dulu. Takutnya dia turun ke area demandnya. Ini masih jualan. Oke, berikutnya Pol. Wih, balik badan langsung terjun ya ke bawah. Luar biasa. Nggak usah dulu ya, nggak usah dulu. MNCN. Wah, ini balik badan ya, memang ada yang jual ya, ada yang jual ya, cukup besar, tapi masih kalah dengan demandnya sih, masih kalah dengan demand. Cuman lebih baik tunggu ini balik badan,
baru lebih pasti, karena kalau balik badan sebelum 5 hari itu kencang naiknya tuh. Jadi tunggu dulu untuk MNCN. UNTR udah ya tadi. Kota belum kayaknya kota. Yang profit 17% hari ini kota, pantesan tuh. Oke, kita lihat nih, ini kan jualan berarti one day trading nih, yang profit nih one day trading, harusnya memang udah jualan. Coba kita pecah. Apakah lanjut? Ternyata tidak ya, sudah selesai. Jadi kota jangan dulu. Tunggu sampai 254 tembus ke atas, nah itu baru bisa ikutan lagi untuk one day trading mungkin juga ya. ICBP. Jualan demandnya kecil, jadi kelihatannya akan terus ke bawah, jadi jangan dulu. Bina. Ini demand tapi nggak gede, ada selling pressure gede banget. Coba kita lihat selling pressure-nya terus bertambah ya. Nah ini ada volume gede banget nih. Ini kan one day trading nih. Ini yang ikutan one day trading pasti udah profit ya, mungkin sekitar di sini jualnya, dan itu dengan trading dan sebesar ini sih lumayan CHC tuh. Tapi kita mau lihat one day tradingnya udahan belum. Pecah lagi 1 menit. Coba kita lihat yang di bawah tadi gede tuh. Nah jual di atas ya. Jadi kita harus lihat yang terkini apakah mulai bertambah, kan udah mulai ngerem ya. Coba ada volume gede tapi kita nggak yakin ya, belum ketahuan apa, jadi tunggu aja dulu. Untuk Bina tunggu dulu ya, ini takutnya dia masih sideways. Oke, berikutnya TPIA. Saya juga CHC kemarin nih. Oke, kita lihat yang volume gede ini apa. Zoom, demand masih ada yang gede banget. Coba kita pecah. Apa itu? Ada selling pressure. Udah kena demand, balik lagi, dan kelihatannya sih dia akan ke atas, tapi tunggu sampai dikonfirmasi oleh, takutnya dia lama sideways-nya. Jadi pantau aja TPA ya, 5 menit dia balik badan ke atas, itu baru akan lanjut terbang ke atas. Cakep nih, targetnya juga masih jauh. Karena ini bukan resistennya, karena ini sudah di uptrend sebelumnya. Resistennya itu yang ini. Kita kiri dikit, kita zoom. Nah ini resistennya nih, tapi kita lihat kalah jauh ya dengan ini resisten tadi masih kalah jauh dengan demand kalau ini bener lanjut ke atas. Jadi nggak ada lawan di atas nih, silakan nih TPIA. Tapi tadi suruh tunggu atau enggak ya? Tadi langsung kan ya? Iya langsung ya. Oh tunggu ini ya, tunggu ini balik badan di 5 menit baru akan terbang, silakan ditunggu. Oils, wah ini saham baru. Jadikannya kita harus pecah ke Zam-Zaman. Ini gede banget hari ini volume. Coba kita pecah hari ini volumenya apa tuh. Jualan di atas. Berarti jangan. Ini jualan nih. Gede banget di sini, sempat naik ya. Wah, dari ARB naik, ini pasti naiknya sampai ke arah jualan di atas nih. Gila ya bandarnya. Jualan di atas udahan selesai. Jadi saham ini udah jelas, nggak usah dilihat lagi saham ini. Oke, berikutnya dari Pak Prakas, Toys. Pak Prakas ngikut-ngikut aja nih Toys. Oke, kita cek yang volume gede terakhir. Balik badan. Jadi untuk Toys, dia mulai jualannya kapan? Coba kita cek di 1 menit. Ini cepet sekali soalnya turunnya. Yang jualan gede itu di jam 14.45 ya, menjelang penutupan ya. Nggak asik banget nih bandarnya kayak gini. Nah untuk Toys berarti kita harus tunggu karena penjualan cukup besar. Tunggu ya, ini kemungkinan dia masih akan sideways. Tunggu sampai ya ada di intraday nanti ada demand yang baru yang gede ya. Ini udah selesai nih dia naiknya di ini tadi, di sekitar sini jualannya gede. Jadi Toys tunggu dulu. Saya juga nggak sempat jual tadi, udah CHC tapi nggak sempat jual. Mudah-mudahan besok sempat jual. Oke, berikutnya BBYB.
Nah, jualan gede, coba cek zoom, jualan gede ya, demandnya nggak gede, jangan dulu ya, masih gedean supply-nya. Berikutnya Teens, belum ya. Jualan gede banget tuh, jangan deh, gede banget jualannya. MPLA, MLP, MPLA, nggak ada MPLA ya. Skip dulu, saya juga bingung apa tuh. MPPA kali ya. ABA dari Ibu Leni. Nah, ini demandnya jauh di bawah. Coba kita cek yang terdekat. Ada yang jualan, ada yang beli, ya lebih gede belinya. Nah, silakan yang mau ikutan boleh, tapi nggak lama-lama. Ini yang bottom fishing kemarin harus jual hari Senin karena umurnya 2 hari ya. Jual hari Senin. Setelah itu tunggu sampai ada MMR naik lagi. Ini layak ditunggu loh karena trading listnya gede nih 28% dan masih pegang banyak nih bandarnya di bawah. Belum ada tanda jual gede di atas juga. Jadi silakan nih diikutin jual hari Senin atau dipantau ya. Begitu ada memang naik hajar kanan. Berikutnya BBYB udah Same nih belum. Yang jualan sih kecil ya. Demand, tapi amannya tunggu ini balik badan baru akan kencang naiknya. Jadi ditunggu nih Same dan layak ditunggu karena 24% trading listnya. Bisa CAC dalam waktu singkat. Pantau ya Same. Dari Pak Deka TPA sudah, ASA sudah, BKSL juga sudah kayaknya tadi ya. Coba kita cek. BKSL sudah ya benar. Terus BTPS nih. Bagi yang telat masuk, lalu sahamnya sudah dibahas, nanti tinggal nonton rekamannya aja ya di YouTube. Nanti akan diposting di grup lengkap dengan timestamp lokasi sahamnya dalam lokasi waktu. Jadi tinggal klik aja di lokasi waktu itu, gampang ya dapat ulasannya. Ini BTPS masih bagus, tapi kita mau tahu volume gede di sini apa nih di tanggal 13 kalau nggak salah. Tanggal 13 belum ketahuan, pecah lagi. Tanggal 13 belum ketahuan ya, gede pecah lagi berarti. Ciri indikasinya sih kayaknya 13. Belum ketahuan ya. Kalau udah sejauh gini kayaknya nggak bakal ketangkap nih sama chart per menit. Dan kalau lihat terkininya sih demand yang berakumulasi nih. Ya, coba lihat ya, siapa tahu ketangkap, mundurin, sabar dulu, cukup jauh mundur per menit ya, ke belakang ya bener nih kayaknya nggak ketangkap, kita mundurin sini biar cepet. 16, iya tanggal 13 nggak ketangkap ya, ini 16 nih terakhir jadi oke. Kita lihat yang ini aja, yang terkini aja nih, yang hari ini nih 16 apa itu. Demand ya, tapi ada volume gede juga di sini. Tapi nggak terlalu valid ya. Oke, silakan deh kalau yang mau ikutan nih. Belum ada tanda-tanda jual di atas yang gede sih untuk BTPS. Dari Bu Hesti, BBYB udah, ASA udah. Bu Erna, nanya rupanya Bu Erna baru kelihatan saya. True. Nah, ini yang menarik nih. Udah RB terus, asal jangan kayak PTDU aja, karena kan ini kan memang nggak confirm naik ya, sama seperti PTDU nggak confirm naik. Tapi kalau ini demand keren banget. Coba kita cek. Nggak ketangkap. Coba 1 menit. 1 menit. Mudah-mudahan yang tertangkap demand. Demand yang ketangkap cakep nih. Silakan, ini pasti ARB ya. Enggak deh, belum tentu ARB. Silakan yang mau coba ikutan true, karena kalau memang ini demand confirm nembus 380, wah cakep nih. Ini kalah sih pasti nih resistennya. Silakan nih
Kalau mau tunggu tembus 380 lebih aman memang sih. Tapi kalau mau agak spekulasi silahkan. Tuwe. UVCR ini juga saham baru nih. Bu Ena masih pegang nih. Coba kita pecah supaya bisa lihat lebih jelas. Ini belum kebaca semua kalau di daily. Dan ternyata demand terus ya. Pecah lagi apakah nambah barang demandnya? Oh, ada selling. Tapi masih kalah sama demand. Jadi silahkan nih. Yang punya hold, yang belum punya silahkan lagi dikasih korek sedikit. Berikutnya BGTG. BGTG-nya Bu Erna. Ya, nah ini yang saya bilang takutnya ada penambahan penjualan nih. Jadi jangan dulu ya, takutnya turun lagi ke area demand dan jebol ke bawah. Jangan dulu. Maunya sih tunggu ini balik badan nih, baru akan lebih aman. Berikutnya, TIN sudah, Inco, feelingnya belum. Oke, kita bahas Inco. Oh udah, belum. Itu dari Bu Ena. Inco, jangan jualan gede banget Bu Ena, jangan dulu deh. Berikutnya MCAS. Ini bukan jualannya ini. Ini bukan. Coba kita zoom dikit. Di atas itu yang mana yang jualan? Ini jualannya segede ini. Dan belum beli. Nah, kita lagi tungguin aja. Ini kalau ini demand berarti oke banget, yaitu penembusan 12.375 plus 1%-nya. Jadi jangan dulu ya, tunggu konfirmasi. Takutnya nanti dia turun ke area demand. Jadi MCAS ditunggu dulu ya. Dan layak ditunggu karena 20% nih trading range-nya. Oke, berikutnya dari Pak Hendro, RANC. Cakep sih. Ada volume gede nih di sini, kita mau tahu apa itu. Mudah-mudahan sih. Ya, selling pressure ya. Pecahin lagi. Ya, selling pressure. Iya. Selling pressure. Jadi jangan dulu. Tunggu sampai mungkin turun ke area 2150 sini baru cakep. Jadi OS-nya, bottom fishing-nya mungkin masih akan berlanjut nih. Tunggu untuk RANC. MTK. Jangan dulu nih, masih jualan. Ada demand. Ada selling pressure yang cukup hampir sepadan, tapi ditambah oleh dia nih. Jadi kelihatannya bakal berat ya walaupun jauh di atas nih. Kita tunggu aja nih balik badan. Nah itu baru oke. Akan nyampe nih ke sini 2.500 nih. Cukup mantap nih sih. Capital gain-nya ya 25%. Jadi tunggu ini balik badan baru akan cakep. Berikutnya BBRI. Kok jualan terus nih BBRI? Jadi jangan dulu ya. Berikutnya Bu Helena Chant. Ini juga jualan terus nih. Coba kita zoom. Ya kan jualan terus. Jangan dulu. Ini turun terus ya. NICL. Saham baru ya. Dan jualan terus. Yang baru listing nih. Terjun terus ini, stres banget nih yang udah ikutan. Udah kayak buka ya. Coba lihat buka, penasaran kayak gimana sih sekarang buka. Iya, ya kan. Menyebalkan ya. Udah sejak lama saya nggak rekomen buka nih, walaupun heboh. Oke, PTSN. Jangan, masih jualan. Oke, berikutnya dari Pastiadi IELTS. IELTS belum ya tadi ya. Oh, udah kayak di sini. Coba di iya sudah. Oke, skip. BRIS. BRIS nih. Menarik nggak? Di area demand. Kita mau tahu yang gede ini apa nih kemarin?
Kalau demand, wah itu cakep. Wah ternyata selling pressure. Jadi beris jangan dulu. Masih mau koreksi lagi. Berikutnya INTP. Belum ya? Cek di mana jualannya. Oh, ini jualan. Ini bukan jualannya, ini yang di atas jualan nih. Tapi ada volume gede di sini. Ya, berarti kita tunggu aja ya. Takutnya ini lanjut ke bawah, tunggu kayaknya udah nih tadi nih. Jadi jangan dulu, kita tunggu aja INTP. ITMG udah. Twice udah. Dari Pak Ela nih BEPS. BEPS belum nih tadi ya. Belum ya BEPS ya. Dipecah ya, karena ini saham baru. Biar lebih gampang ketangkapnya. Wih, jualan gede di atas nih. Jadi takutnya dia masih mau turun ke area demand. Jadi jangan dulu ya. Tunggu balik badan aja dulu nih diawali. Baru akan lebih aman. Oke, berikutnya BKSL udah. BABP. Iya, BABP kayaknya belum. Ini bukan jualannya yang ini ya, karena dia sempat tembus ke atas. Mana yang jualan? Coba zoom lagi. Tadi sempat ketangkap jualan di situ yang ini. Lalu ini juga jualan ya. Ini bukan jualannya. Ini tadinya demand. Ini yang jualan dan jualan terus. Jadi jangan ya. BABP masih jualan terus. Big playernya. Kita takutnya ini jebol nih area demand ini. Mendingan tunggu balik badan ini. Dan sangat-sangat layak ditunggu karena 43% trading day-nya bisa CHC banget nih kalau bener balik badan nih. Dipantau loh. BRMS. Ini juga jualan terus, jangan kita skip. Tech. TK-nya kemarin oke, sekarang masih nggak nih? Sayang sekali ya. Coba lihat yang volume gede hari ini. Kayaknya hari ini yang demand cakep, silakan ikutan tag demand. Oh sayang sekali demandnya di penutupan ya, paling sebel nih kalau di penutupan. Nah ini yang demand beneran nih. Kalau di harga penutupan itu suka nggak valid. Ini dua nih bener, coba cek selling pressure-nya. Oh masih sepadan, jadi bisa besar kemungkinan ditembus ke atas nih untuk tag. Iya, ini masih bisa ke 7.000 nih. Ya lumayan lah trading range-nya. Emang nggak gede ya. Silakan sih yang mau ikutan tag, nggak gede tapi capital gain-nya. Oke, berikutnya dari Pak Sugiarto Asri. Ada bottom fishing. Bisa ikutan 2-5 hari ya, kan ini trennya bagus ya. Nah kalau dia tembus ke atas 189, nah itu baru demand yang cakep banget. Ini bakal kalah nih resistennya. Jadi silakan nih ikutan 2-5 hari jualnya untuk Asri ya. Berikutnya Mari. Ada jualan nih, tapi takutnya dia lama di area demand ya. Jadi tunggu ini balik badan dulu ya. Silakan ditunggu dan cukup bagus ditunggu karena trading days-nya 19%. PTBA kayaknya udah tadi PTBA ya, belum? Ya udah. Berikutnya dari Pak Alex Adi sudah, NKP sudah, ICBP udah, Pegas. Nah, Pegas yang belum kayaknya nih. Dua kelompok beli, demand sudah, ini bukan demandnya, udah sempat tembus 3 hari. Coba cek ini demandnya, bukan ya. Coba kita cek intraday, pengen tahu yang gede ini apa. Mudah-mudahan ya selling pressure ya. Jadi Pegas tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Meskipun memang dua kelompok beli, tapi ada resisten cukup gede di sini tadi. Kita tunggu dulu, takutnya dia masih lanjut nih koreksi. Oke, berikutnya
Pega habis dari Pak Tony SWOT. Wah, ini one day trading banget. Coba cek lanjut nggak? Bakal wah ini peluang lanjutnya bisa besar nih. Coba pecah lagi 1 menit. Itu jualan. Cek demandnya. Lebih baik konfirmasi ya. Konfirmasi nembus ke 121 baru akan aman ya. Takutnya jualan bertahap di atas di 121. Tunggu itu tembus aja ya. Dan kalau tembus cakep banget karena coba ada lawan di atas nggak? Nggak ada loh. Ini berarti demandnya gede banget tuh. Silahkan dipantau nih. Cakep. Iya cakep, nggak ada lawan di atas untuk SWOT. Berikutnya SMA. Oh jangan. Oh ada demand. Selling. Oh masih. Coba cek hari ini ya. Kalau hari ini demand berarti bisa ditembus tuh selling pressure-nya. Aduh nggak ketahuan. Coba pecah lagi. Nggak ketahuannya di penutupan ini. Jadi tunggu aja dulu supaya lebih aman. Dia tembus 2150. Itu baru cakep karena dia bisa menembus ini ya, resisten ini ya. Kalau yang ini udah yang ini yang berlaku nih, yang ini enggak nih. Ini berlaku. Ya, ditunggu ya 2150 ditembus ke atas baru akan oke banget. Silahkan SMA. MDIA. Ini jelas jualan gede, jangan dulu. Berikutnya Rans. Lari. Wih. Emang bagus sih, tapi apa bisa dapat barang? Ya silakan Rans, kalau bisa dapat barang, belum ada tanda jual di atas, dipecah intraday juga sama kayaknya tuh. Nah ini nih kita cek nih PPGL, dia baru tembus. Coba kita cek apakah bertambah demand, tambah barang. Iya betul ya, pecah lagi 15. Iya ya, kita berharap sih ada koreksi ya. Ini ada yang gede volume, kita harap itu koreksi ya. Silakan yang mungkin nunggu koreksi baru ikutan ya, atau langsung ikutan juga boleh, takut nggak dapat barang silakan. PPGL tapi nggak liquid nih, 340 juta rupiah per hari. Hati-hati ya, nanti nggak bisa jualan. Oke, berikutnya real. Oke sih demandnya. Coba kita pecah untuk lihat apa yang terjadi kemarin. Oh belum ketangkap, pecah lagi. Oh demandnya, tapi ini selling pressure gede di atas, berhasil tembus dan jualan terus. Jadi bagusnya jangan dulu untuk real nih. Takutnya lanjut koreksi lagi dengan bottom fishing, jangan dulu untuk real. Berikutnya DMMX. Nah ini satu jualan nih, tapi demandnya masih bertahan terus ya. Ada demand lagi, ini satu jualan. Ini balik badan, ini pasti akan kencang, dijamin deh. Silahkan ditunggu nih 17% DMMX. Kalau mau spekulasi sekarang boleh juga sih, silahkan. Berikutnya dari Pak Bima, PMMP. Demand. Wah oke nih, lagi dikasih murah, demandnya kecil ya. Selling pressure kecil, demand gede. Silakan nih, lagi ada bottom fishing, langsung ikutan PMMP, nggak usah pikir panjang lagi. 19% trading Indonesia, mantap. BFIN.
Lihat yang paling gede apa nih? Terakhir. Wah, di bawah ya, paling gede. Ditunggu nih. Kalau ya di chart intraday, coba 1 menit. Ya, yang paling gede itu di penutupan ya. Itu nggak jelas. Kita tunggu aja kalau gitu bottom fishing. Tapi kalau yang konfirmasinya memang ya 1095 ya. Itu aja kita pakai 1095 plus 1% tembus ke atas, berarti baru oke nih. Silahkan nih dipantau ya. Untuk BFN cakep sih. Demandnya bertambah terus. Oke, TPIA sudah, itik. Nah, itik nih kayaknya cakep nih. Coba cek. Iya, cakep nih. Oh iya, saya beli itik ya. Cakep nih, silahkan yang mau ikutan itik. Yang bottom fishing di sini tuh 2, 3, 4 boleh, harusnya tadi jualan, tapi kalau masih mau hold silahkan nih karena demandnya gede. Terus kalau dipecah intraday, demand juga nambah tuh jelas. Dan cek seberapa jauh akan naiknya, nggak ada tuh. Ngapain big player beli segede gini kalau nggak memang berharap CHC big playernya. Silahkan ya, itik. Berikutnya MMLP belum ya, udah MLPL belum. Selling demand tapi selling pressure-nya gede nih, takutnya nggak kuat ya, jadi jangan dulu. Ini gede nih selling pressure-nya sini dibandingkan demand-nya, jangan dulu. Oke, berikutnya Agro sudah, BBEB sudah, Mari sudah, IMJS nih. IMJS gimana IMJS? Cakep kan? Coba cek ya. Kelihatan masih oke nih, masih nambah barang, silakan nih IMJS ikutan. Trade-nya juga cukup bagus, 17%. Oke, berikutnya Friend udah, bank udah. Ya, bank udah kan? Belum ya? Kayaknya bank belum nih. Aduh, mata mulai perih nih. Bank demand selling pressure ya lumayan segini capital gainnya, peluangnya. Silahkan yang mau ikutan bank, cuman sampai 3450 ya, nggak terlalu gede karena resistance-nya kuat di situ. Ya, itu untuk bank. Berikutnya dari Pak Erik Elmas. Elmas sedang jualan kecil. Bagusnya kita tunggu ya balik badan, karena kita nggak tahu nih yang gede di sini apa nih. Takutnya selling pressure. Tunggu balik badan aja nih Elmas. Dan layak banget ditunggu karena trading ini 41% tuh CHC dalam waktu singkat. Laba. Ini yang gini-gini menarik nih. Coba cek yang gede ini apa nih ya. Kalau itu demand, ternyata selling pressure nih. Jadi jangan dulu ya. Nggak menarik. Luck. Ternyata laba nggak bikin laba ya. Malah bikin bocuan. Luck nih oke nih kayaknya nih. Ya, tambah barang terus, silakan yang mau ikutan luck, tapi harus sabar kayaknya. Tapi ya bergerak naik dikit, profitnya gede nih, 22% nih. Silakan nih ikutan luck. Laba lagi. Luck. Dari Bu Widi CPIN tadi udah saya bahas belum ya CPIN Bu Widi? Wah, cakep nih. Coba cek yang volume terakhir apakah lanjut atau pullback dulu. Oh, nggak ketahuan karena di menit-menit terakhir ya udah penuh. Oh, enggak. Iya bener, yang gede itu udah dibahas tadi ya. Jadi kalau mau tunggu pullback boleh, langsung masuk rada spekulasi juga boleh, karena sih udah oke nih sebetulnya. Demandnya udah mulai ngumpul ya. Ada demand nggak nih?
nggak ada. Tapi selling pressure itu pun juga udah cuman ini doang yang berlaku. Silakan nih yang mau ikutan CPIN atau mau tunggu pullback juga boleh. Apalagi Bu Widi? BFIN sudah, Antam sudah, MLPL sudah. Bu Eli, Kepik. Jualan gede, jangan Bu Eli. Behit. Iya, ini juga jualan ya, jangan. Bos. Wah, jualan gede tuh. Jangan ya. BBKP. Udah belum? BBKP belum rupanya kayaknya. Oke, BBKP ya. Udah kebanyakan sih. Juga jualan terus nih. Tung jualan terus. Ya, oke, jangan dulu. Berikutnya Astra nih. Cakep ya Astra. Tambah barang terus. Ini ada volume gede banget nih di tanggal berapa? 14 kita mau lihat apa itu. Tanggal 14. Dan ternyata selling pressure ya. Selling pressure. Jadi kelihatannya memang dia turun tekan setelah itu ya mungkin udah selesai ya. Kan udah ada bottom fishing. Jadi silakan yang ikutan Astra nih. Sudah ada bottom fishing. Ya tren bagus. Bottom fishing yang bagus 2-5 hari jualnya. Kalau memang naik lagi ya di hold lagi. Oke, berikutnya MPPA. Nah, ini nih. Ini ada yang balik badan. Sideways, terus ada yang beli ya. Ada yang beli. Nah, kita melihat yang tanggal 14 nih apa nih? Kalau itu demand ya oke banget. Tanggal 14 apa itu? Tanggal 16, tanggal 15, tanggal nggak ketangkap. Ternyata demand ini nih, demand ini bisa jadi masih kalah ya dengan selling pressure. Jadi untuk MPPA kita tunggu dulu, tunggu aja tembus 10.45 plus 1% baru akan oke banget deh. Ya tunggu dulu ya, takutnya pullbacknya berlanjut nih. Oke, berikutnya DMMX sudah dari Pak Toto BJBR. One day trading 1-2 kali. 3 kali. Nah, ini mungkin ya ini juga harusnya profit sih 3 kali itu. Coba cek. Iya, jualannya masih di atas ya sekitar 13. Ada berapa kalau di 1 menit? Iya, di sekitar 31350 ya. Sekitar situ. 1355 jualannya. Profit nggak? Kalau itu profit kecil ya. Iya. Oke. Jadi jangan dulu ya untuk BJBR. Jualan gede di atas nih. Takutnya udahan. Berikutnya TCPI. Ini nih. Nah ini cakep nih. Coba lihat volume yang gede terakhir. Kalau itu demand berarti cakep banget. Ya nggak ketahuan ya. Berarti harus tunggu tembus 9300 baru akan terbang nih. Tembus 9300 ya baru akan oke banget. Silahkan ditunggu nih untuk TCPI. Berikutnya NATO. Nah ini juga cakep nih. Ada bottom fishing. Coba kita cek ke 5 menit. Iya nih Banda nih kerjanya cuman di pagi hari doang ya. Jam 9 sampai jam 10. Setelah itu dia nggak trading.
Boleh dimanfaatkan bottom fishing jual 2 hari kemudian ya, karena masih ada demand nih yang cukup bagus. Tapi trennya belum terlalu bagus, jadi 2 hari kemudian, jadi jual hari Selasa. Oke, berikutnya JPFA. Nah ini JPFA. Cakep ini kayaknya nih. Memang udah dilihat cakep. Coba tambah barang. Iya, tambah barang. Silahkan yang mau ikutan JPFA. Kalau ada pullback dikasih murah lebih bagus lagi. Dengan targetnya cakep tuh. Ini udah bukan selling pressure ya, karena sudah tembus ke atas. Nah ini selling pressure-nya nih. Hati-hati, rupanya di sekitar 2000 sampai 2140. Hati-hati ya, sekitar situ. Oke. Tapi capital gain-nya masih lumayan lah. Lumayan kecil maksudnya. JPFA yellow. Iya bener, cakep nih. Silakan yang mau ikutan yellow lagi dapat bottom fishing, jual 2 sampai 5 hari kemudian ya. Trennya udah oke. Berikutnya Mika. Jangan. Demandnya kecil ya, jangan, takutnya nggak kuat nahan resisten ini, dan ternyata bener tuh turun. Jangan dulu. Pak Lulus Isat yang katanya gabung dengan Tri ya, Isat Tri. Coba cek nih, kenapa ditarik ke bawah? Gara-gara berita. Jualan di atas, coba muncul berita bagus jualan di atas, dasar bandar ya. Kasian banget tuh, pasti retail yang beli tuh gara-gara berita bagus tuh. Kasian. Oke. Dari Pak Eduardus Tebik. Gara-gara Isat. Ini juga jangan ya, masih jualan terus. Berikutnya Esa. Ini juga jualan terus, jangan ya, masih jualan terus. Wi-Fi. Ini juga jangannya, masih jualan terus. Demandnya kecil sekali, jadi jangan. Dari Pak Majuki ACST nih, Pak Majuki trader aktif, dan ternyata masih jualan nih Pak Majuki, jadi jangan dulu, masih lebih gede selling pressure juga. CTRA. Ada di demand nih. Nah, kita tunggu nih balik badan ya. Ini yang jual kecil soalnya, masih pegang banyak nih di sini big player. Bukan ini ya. Ini masih pegang banyak. Ini balik badan, itu akan terbang, dipantau untuk CTRA, KLBF. Nah, ini demand oke. Coba ada tambah barang, oke. Silahkan yang mau ikutan KLBF. Ini tren udah bagus, jual 2 sampai 5 hari kemudian dari bottom fishingnya ya. Oke, berikutnya Power. Belum ya Power ya. Jualan gede, jadi jangan dulu. PTPW. Nah, ini menarik, bagus ya. Iya, bagus nih, cakep. Silakan ikutan. Itu ada resisten di di sini nih. Jadi di 980-an ya, harus sudah siap-siap jualan, karena berikutnya ada resisten gede di 1000. Ya, bertahap lah, siapa tahu masih naik ke atas. Takutnya ini berhasil nahan ya, karena nggak beda jauh kekuatan jualnya. Oke, berikutnya Pewon. Belum juga ya Pewon ya. Wah, ini cakep juga nih Pak Marzuki, cakep-cakep pilihannya. Silakan ikutan Pewon. Hot bandar tadi. Udah kali tadi ya. PTRO. Nah, coba kita cek di tanggal 13 itu apa ya. Itu jualan di atas. Jadi lebih baik jangan dulu. Ini mungkin masih akan turun ke area dimensi ini ya. Jadi jangan dulu. Bottom fishing masih bisa nambah. Sido.
Sido, oh jangan dulu. Jangan dulu ya, Sido. SMSM. Nah ini demand, tapi cek apakah ada takutnya jualan gede di atas nih. Jadi jangan dulu ya. Tunggu sampai ini balik badan aja nih yang dua di atas nih baru akan mantep banget dan itu pun nggak menarik. Cuma 7% pergerakan harga ya. SKMI. Ini yang one day trading dari 106 sampai 137. Wah, cace tuh. Arah pasti nih. Ini pasti demand nih. Bisa demand ya. Walaupun belum ketangkap arah bau-baunya sih ke demand. Jadi kayaknya bisa lanjut nih. Tapi kalau mau aman sih tunggu 137 ditembus ke atas plus 1% baru aman. Tapi hati-hati ya 1 miliar rupiah per hari rata-ratanya. Ini nggak liquid banget. Tekim. Jangan dulu ya. Jualannya gede. WIIM. Iya masih jualan terus. Jangan. UNVR nih yang nggak pernah direkomend sini oleh Amta. Dan sampai sekarang pun tidak. WSKT belum ya. Jangan jualan terus tuh. Iya jualan terus. Ini bukan demand tadi ya. Udah sempat tembus soalnya. Oke berikutnya BJBR. BZBR emang belum ya. Oh ya udah nih, one day trading udah nih BJBR nih. Ya skip aja. Berikutnya Adi sudah. Dari Pak Arifin Aldo. Si Aldo gimana kabarnya Aldo nih? Jualan. Dan kita khawatir yang volume gede ini jualan yang tanggal 13-14. Coba kita cek. Dan ternyata benar jualan di atas ya. Gede tuh, memang ada demand tapi kalah sama selling pressure. Jadi jangan dulu untuk Aldo. Si Aldonya lagi jualan WMUU. Wah jangan juga nih. Ini one day trading. Belum ada konfirmasi bagus ya. Bu Helen PG. Wah jualan gede. Jangan ya. Takutnya jebakan Batman nih di bawahnya. Pegas sudah, BFIN sudah, BBB udah, Burina Apik. Apik nggak nih saham? Ternyata tunggu sampai 875 plus 1% ditembus ke atas baru Apik nih sahamnya nih. Jadi jangan dulu, demandnya udah bagus ya. Cuma sesaat kan ditembus, udah bagus tapi masih ada jualan gede. Kita mau tunggu nih sampai 875 ditembus ke atas baru lebih aman ya. Tunggu dulu. SMRA. Nah ini ada yang jualan kecil. Kayaknya sih ya bagusnya tunggu ini balik badan. Takutnya dibiarin lama di area demandnya. Ini balik badan baru akan kencang nih naiknya. Silahkan dipantau ya. Main Hot Bandar. Cakep nih, nggak usah dipikir panjang lagi. Targetnya 900 ya, silahkan nih main. Java sudah, oke yang udah selesai semua. Baik, terima kasih. Ya. Oke. Yang di chat kalau mau yang di chat Zoom nggak bisa dijawab ya, harus ikut Gold Member PIPMI dulu baru bisa dijawab. Tanyanya juga di grup Gold Member soalnya dari tadi siang. Silakan ikutan nih, saya ketik ininya ya. Kalau mau daftar jadi Gold Member. Silakan diketik dulu. Silakan yang mau daftar, jadi bisa ikutan nanya. Oke, udah yang. Baik, saya kira saya ingin menyampaikan rencana grand launching Ziklat. Ya. Dalam acara tersebut nanti juga akan ada webinar ya, seperti
saya sampaikan sebelumnya. Pertama adalah webinar Bollinger Band Trading, atau Popular Indicator Simplified, yaitu yang disederhanakan, karena kita tidak mau yang complicated. Simple is better. Kita akan membaca mengenai bagaimana caranya membaca MACD, RSI, dan Stochastic Buy Signal. Diketahui MACD adalah bisa juga bukan buy and sell signal, hanya saja sifatnya adalah MACD lagging indicator, indikator yang terlambat gitu. Demikian juga RSI merupakan momentum trading, sedangkan stokastik hampir sama, akan tapi lebih cepat daripada RSI. Ini semuanya akan kita jelaskan supaya Anda bisa membaca apa yang ada di GitLab applications. Selanjutnya, trading price actions. Ini adalah money price and volume breakdown, terutama untuk trader-trader yang agresif. Ini adalah, kalau menurut saya, padanannya adalah bisa dibandingkan juga dengan MMR yang ada di AMTA. Walaupun demikian, di MMR kan yang dilihat value, ya, bukan volume. Sedangkan di trading price actions adalah volume, ya, tidak memperhitungkan value. Dengan Ichimoku trading akan kita ulangi pelajaran Ichimoku pada waktu yang lalu. Bagi mereka-mereka yang sudah ikut, ini akan merupakan penyegaran, ya. Sedangkan bagi mereka-mereka yang mau mengikuti dari permulaan dengan sendirinya, ini merupakan suatu pengenalan, introduction to Ichimoku trading. Karena semua ini ada sinyal-sinyalnya di GitLab Trade Applications yang akan di-launch nanti pada tanggal 3 Oktober 2021. Ini mengapa saya mengatakan motonya adalah trade smarter, not harder. Jadi tradinglah lebih cerdik, lebih cerdas, bukan lebih capek gitu ya, bukan lebih berat ya. Jadi bukan lebih keras, ya. Tidak kerja keras, ya, akan tapi kerja cerdik, kerja cerdas, ya. Dengan menyerahkan semua buy or sell signal ini kepada aplikasi yang kita perkenalkan. Jadi walaupun demikian, dengan sendirinya Anda jika membaca buy and sell signal, Anda harus mengetahui mengapa itu terjadi buy and sell signal dengan telah mempelajari apa-apa yang saya akan atau kita akan berikan pada webinar kita. Pada webinar ini. Ini akan saya sampaikan semua sampai kira-kira jam 1 ya. Nah, sambil makan siang juga boleh. Nah, selanjutnya nanti Pak Angelo akan menerangkan secara detail GitLab applications in practice. GitLab applications in practice. Bagi peserta-peserta webinar ini akan memperoleh bonus 2 bulan free trial applications. Jadi terus terang aja biaya tradingnya sudah biaya webinarnya atau biaya seminarnya sudah terbahas. Wah, ini maaf. Ya. Ini ada nanti saya ceritakan. Ini adalah biaya webinarnya sudah tertutup oleh bonus ini merupakan free trial applications yang jumlahnya lebih besar daripada apa yang Anda bayarkan kepada pembelian dari GitLab Trade Applications ini.
Nah, di samping itu, di dalam masa free trial ini juga kita mengharapkan kita membuat backtesting, adanya masukan-masukan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sehingga akhirnya kita dapat menyempurnakan aplikasi ini. Sehingga pada waktu nanti aplikasi ini akan menjadi aplikasi yang benar-benar proven ya, teruji, aplikasi yang teruji. Dan terujinya juga memasukkan Anda sebagai berperan serta di dalam memberikan input-input kekurangan, terutama kekurangan dari aplikasi ini. Kekurangan tampilan, kekurangan misalnya warna, kekurangan misalnya huruf-hurufnya terlalu bertumpuk dan lainnya. Silahkan nanti Anda memberikan masukan untuk secara gradually, secara bertahap, para programmernya memperbaiki masukan-masukan dari. Demikian saya kira pengumuman mengenai agenda tanggal 3 Oktober nanti. Angelo sudah menyampaikan link untuk mendaftar ya. Jika ada pertanyaan silakan. Oh, bentar ya. Di open dulu. Di open apa ya? Oh, itunya. Unmute-nya. Ya. Silakan kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya saya pertanyaan. Kalau dalam 2 menit tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka pertemuan ini akan kita. Oh, semua sudah pada download ya? Ya, saya sudah. Eyang mau nanya, Eyang, Pak Angelo. Iya Pak Hendro. Itu nanti aplikasinya kita download dari Play Store apa dari yang kayak waktu itu gitu? Dari Play Store. Oke, iya, dia bisa di handphone ya. Ya, tuh. Ya. Oke, thank you. Sama-sama, itu Pak. yang apa? Yang udah bayar itu nggak ditulisin Pak Angelo di itu siapa pesertanya berapa aja yang udah transfer, total yang ikut itu udah kelasnya udah berapa orang gitu, nggak di itu ya? Oh, perlu nggak yang? Kalau perlu boleh nanti udah ada nih di Google Play Store. Ya. Jadi kalau menurut saya berapapun satu orang pun kita jalan, yang lain nggak ikut nggak apa-apa. Satu orang jalan. Kita selalu begitu. Kalau pesawat tuh penuh kan harus berangkat. Oke, ya. Nah, ini saya share ya. Ya. Ada yang booking misalnya dari sini ke Bali. Udah ada yang di Google Play Store yang. Sudah ya. Yang paling atas lagi tuh. Itu install dari situ ya Pak Angelo ya? Ya, install dari sini. Ya. Oke, iya. Terima kasih. Jadi kalau istilahnya, misalnya hanya 3-4 orang ikutan, ya kita jalan. Yang daftar sih udah banyak yang. Udah banyak. Sudah banyak, ya, tapi kita selalu begitu. Ya, kita tidak melihat jumlah berapa yang ikut. Ya. Saya biasa ya, saya biasanya kerja di penerbangan hampir 50 tahun. Kalau pesawat ke sini ke Bali, penumpangnya sudah ada jadwalnya. Penumpangnya hanya 5, sedangkan isinya 180, kita tetap jalan. Itu adalah janji. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Bu Widi ada pertanyaan? Mana Bu Widi kok nggak kelihatan? Bu Widi.
Oh, udah nggak ada yang Bu Widi. Nggak ada. Udah pamit, saya udah baca. Udah 5 watt. Terlalu banyak pertanyaannya. Yang pertanyaan 20 orang aja, tapi satu orang bertanya 20 saham. Beli apa tuh 20 saham? Full time trader kayaknya yang nanya banyak tuh. Fari, silakan dulu, Fari Famiarsa, kalau bertanya. Ya. Saya udah install sih ininya, cuma nanti masih mau belajar makainya yang praktisnya gimana. Ya, nanti kita terangkan. Pak Angelo siang itu saya kira hampir 3 jam akan menerangkan item demi item dari apa yang ada Explorer maupun Alpay yang ada di Jiglap Application. Ya.